Selamat pagi, jumpa lagi sama saya Surya Pradita Jaya di video yang kedua, masih tentang mengolah data berupa aplikasi analitis kuantitatif. Kali ini saya akan menggunakan Smart PLS sebagai alat atau sebagai aplikasinya, seperti itu. Oke, saya sombong dikit ya, ini Windows 11, saya sudah upgrade. Lalu jangan lupa pencet tombol subscribe dan like video saya di channel saya Surya Pradita Jaya. Lalu ini merupakan tugas pertama saya yang kemarin baru saya upload. Ini merupakan video cover saya yang bisa diklik sambil dinikmati, mungkin untuk menemani sarapan, menemani kopi pagi, jajan pagi, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke Smart PLS. Oke, sebelumnya saya akan breakdown dulu. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk melakukan perhitungan pada aplikasi Smart PLS mengolah data, dan tentunya yang paling gampang adalah bagaimana mengimpor data seperti itu. Dimulai dari file yang paling pertama adalah CSV. Itu sebenarnya susah-susah gampang. Sebelumnya Bapak dosen Pak Arya Paramarta sudah memberikan kita raw data. Nah, kita bisa copy raw data tadi, anggap saja ini raw data yang pertama. Kita copy dulu sampai semua value-nya kita copy. Kita pencet Ctrl C atau klik kanan copy. Kita siapkan blank workbook yang baru, kita paste di 2A, di sel 2A. Kenapa di sel 2A? Kita akan memberikan space sel 1A sampai selanjutnya untuk penamaan variabel seperti itu. Nah, ada satu hal kunci di sini yang ini simple tapi ini sangat vital ya untuk mengubah file dari Excel, format Excel menjadi CSV agar nanti bisa dibaca oleh Smart PLS. Kita klik tombol paste, ada panah bawah. Nah, kita klik yang paste value. Paste value hanya value-nya saja. Jadi kita paste value-nya yang ada tombol clipboard itu dan 1, 2, 3 ada angkanya. Kita klik. Maka yang terpaste ini adalah hanya value-nya saja. Seperti itu. Setelah itu, untuk sel satunya seperti yang saya sampaikan tadi, Anda bisa copy untuk nama tiap variabelnya dan dipaste juga seperti tadi. Copy, klik di sini, paste as value. Simple, mudah, tapi tricky. Hati-hati juga karena di sini sering orang salah. Terus kita akan simpan file save as, lalu kita tentukan destinasi foldernya. Nah, untuk di sini kita save as CSV UTF-8, delimited. Ada 3 file yang berupa file CSV yang sudah saya simpan sebelumnya. Kita rename sesuai keinginannya kita. Setelah itu dia akan tersimpan. Setelah kita lakukan penyimpanan, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Untuk informasi, Smart PLS merupakan aplikasi partial square structural equation modeling. Simpelnya Smart PLS ini sama untuk melakukan pengolahan data seperti SPSS 25. Hanya saja Smart PLS menurut saya lebih mudah dan lebih simpel. Tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kita tidak bahas agar tidak melebar. Dan untuk yang versi student, lisensinya itu expirednya never. Tapi dengan batasan data yang bisa kita olah hanya 100. Seperti itu. Terus. Lalu sebelumnya saya sudah menyiapkan UAS AAK 11988 nomor induk mahasiswa saya. Nah, kita akan ulang dari awal ya. Seperti ini. Nanti setelah UAS AAK ini muncul, lalu double klik to import data. Kita import dulu datanya. Kita klik yang CSV ini, kita klik open.
Ketika CSV Anda yang Anda import ke Smart PLS adalah data yang benar dan bisa terbaca, maka akan muncul langsung seperti ini. Kita bisa lihat di sini missing values-nya 0, artinya seluruh data masuk dan indikatornya ada 12. Jumlah sampelnya adalah 70. Encodingnya UTF-8. Oke, setelah data sudah masuk nih, indikator sudah masuk. Lalu apa selanjutnya? Kita akan melanjutkan untuk membuat model. Kita tulis di sini model AAK 2 2 underscore AAK underscore 1988. Oke. Pertama, kosong. Yang kita perlu lakukan adalah gambar laten variabelnya dulu. Sesuai dengan soal dan sesuai dengan outline yang disampaikan oleh Bapak dosen, ada 4 laten variabel yang terdiri dari X1, X2, M sebagai mediasi dan intervening, dan variabel Y sebagai variabel dependennya. Seperti itu. Ketika 4 ini sudah kita siapkan, kita bisa rename sesuai dengan tugas yang disampaikan oleh dosen, motivasi, lalu ini adalah kepemimpinan. Sebenarnya sangat mudah ya, tapi memang agak tricky. Ini adalah kepuasan kerja. Variabel Y-nya adalah kinerja karyawan. Untuk informasi, karena kita masih menggunakan versi free, yang versi lisensinya adalah student, kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan warna di sini selain yang warna default yang nanti yang disampaikan, yang diberikan atau yang disiapkan oleh fiturnya, itu warna defaultnya adalah seperti ini. Jadi sudah selesai. Bagaimana cara menginput indikator? Sebentar. Tadi ketika saya buat latent variable, dia akan tetap memproduksi lingkaran sebagai indikator, sebagai penanda latent variabelnya atau variabel utamanya. Sedangkan ketika kita mau resizing seperti yang saya lakukan ini untuk merapikan, nah seperti ini, kita harus klik yang select ini. Kita select ini, klik dan tulisan select ini menjadi bold, maka kita sudah bisa melakukan geser dan melakukan untuk merapikan ya, menyeting seperti itu. Lalu di tombol select pun untuk menginput indikator di tiap-tiap ininya, di tiap-tiap latent variabelnya. Oke, kita sesuaikan, kita drag, kita pencet save sekalian. Maka dia akan masuk langsung ke latent variabelnya masing-masing seperti itu. Oke. Nah, ada perbedaan? Ada. Kenapa ini warnanya masih merah? Sedangkan di hasil kerja saya, lembar kerja saya, dia sudah biru. Karena ada konektornya berupa tanda panah ini. Bagaimana cara inputnya? Kita perhatikan lagi. Klik yang connect. Lalu kita sesuaikan dengan hipotesis. Hipotesis awal sebentar. Kita lanjutkan ya, jadi kita akan simultan. Judulnya sama, hipotesis penelitian yang saya susun juga sama seperti yang sebelumnya. Berikut hipotesisnya saya zoom. Oke. H1. H1 adalah pengaruh X1 terhadap Y. Maka kita lakukan konektivitas X1 terhadap Y. Seperti itu. Lalu untuk pernyataan kedua terhadap kepuasan kerja, berarti itu adalah X1 terhadap kepuasan kerja. X1 kepuasan kerja. Lalu kita baca lagi sampai akhirnya bisa saya percepat karena saya juga sudah hafal dengan apa yang saya tulis.
Ketika di antara variabel-variabel yang kita susun itu sudah ada konektivitas atau sudah ada kesinambungan, maka nanti akan lingkaran merah tadi yang menunjukkan variabel latennya akan berubah warna menjadi biru, biru muda seperti itu. Inilah yang disebut diagram model dan ini bisa kita simpan untuk melakukan penyimpanan dan kita pindahkan sehingga menjadi di sini untuk model penelitiannya seperti yang saya lakukan. Itu mudah saja, kita klik file, lalu kita lakukan export as image to clipboard. Jika langsung kita paste di Microsoft Word, atau kalau memang mau diekspor as image to file, kita bisa simpan sebagai JPEG seperti itu. Jadi dua fitur ini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Misalnya memang kita butuh untuk diagramnya saja, bisa kita lakukan as image to file seperti itu. Oke, setelah ini selesai, lalu kita tuangkan, lanjut dengan outline tugas, C sudah. Selanjutnya adalah pengukuran model atau outer model untuk convergent validity berdasarkan loading factor dan nilai AV. Caranya mudah, kita klik calculate, PLS algorithm, ini diabaikan alias biarkan default seperti ini, jangan ada yang dirubah. Kita klik start calculation. Kalkulasi pada aplikasi Smart PLS hanya seperti itu. Kita tidak perlu ngeklik banyak-banyak, setting yang banyak, cukup seperti itu. Lalu kita lihat di construct reliability dan validity-nya. Seperti ini. Dan ada lagi, outer loading. Jadi ada dua hal yang kita perhatikan. Persyaratan pertama, bagaimana kita memberikan atau menciptakan construct reliability ini fokus kepada composite reliability dan average variannya atau AV-nya. Bagaimana caranya agar semuanya hijau dan memenuhi persyaratan. Maka kaitannya adalah di outer loadings-nya. Pada tabel outer loadings, ada 3 value yang memiliki nilai di bawah 0,7. Persyaratan pengambilan keputusan, nilai signifikansinya harus minimal 0,7 untuk memenuhi persyaratan. Diperoleh bahwa ada 4 indikator ya. Oke, saya koreksi di outer loading saya ternyata hanya ada 3. 3 indikator ini ntar saya koreksi untuk dikumpulkan. Oke, itu salah ya, jangan ditiru. Ada 3 yang menyebabkan nilai komposit dan AV menjadi merah. Sehingga dengan kata lain tidak valid dan tidak reliable. Oleh karena itu, kita harus melakukan remove pada indikator yang sekiranya tidak memenuhi kriteria. Dan bagaimana cara melakukan removal-nya? Sebentar akan kita bahas satu-satu. Ketika melakukan removal, tolong dimulai remove dari nilai yang terkecil. Jadi ini yang terkecil adalah X1.3. Maka saya akan melakukan removal pada X1.3. Caranya gimana? Kita balik ke diagramnya lagi. Untuk X1.3 yang merah tadi kita klik, kita pencet tombol del. Ketika kita melakukan penghapusan, otomatis dari perhitungan algoritma yang tadi tidak valid dan tidak bisa dilanjutkan dan otomatis hilang seperti itu. Lalu bagaimana ketika dia hilang? Kita lakukan aja kembali calculate PLS algorithm. Ini tetap tidak ada perubahan, default saja start calculation. Kita kembali cek di construct reliability-nya. Nah,
ketika tadi kita memberikan persyaratan awal bahwa composite reliability dan AV-nya harus hijau semua, maka saat ini sudah memenuhi ya. Bisa dilihat sudah memenuhi. Bagaimana dengan outer loading-nya? Ada dua yang merah, M1.3 dan X1.2. Apakah perlu di-remove juga? Untuk itu saya tuliskan satu klausul. Suatu indikator dianggap valid jika nilai korelasi di atas 0,70. Namun untuk loading 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima dengan melihat output korelasi antara indikator dengan konstruknya. Seperti itu. Jadi langsung saya lakukan copy paste kepada di tugas saya seperti ini. Yang awalnya seperti ini, ketika dilakukan removal pada X1.3, maka resultnya adalah seperti ini. Ini sama dengan apa yang saya lakukan perhitungan di sebelahnya, sama persis, tidak ada perubahan. Setelah itu untuk outer loadingnya seperti ini, dan saya sampaikan dan model penelitian berubah menjadi seperti ini. Ayo, tadi masih ingat kan caranya? Gampang aja, kita klik file, export image as clipboard, kita paste atau kita pindah di file Word kita, seperti itu. Lalu sesuai dengan soal, sudah terjawab untuk poin 1, huruf D poin 1 sudah terjawab. Lalu selanjutnya adalah uji reliabilitas menggunakan nilai composite reliability. Untuk uji reliabilitas ini, kita klik Smart PLS-nya, kita klik yang reliability, kembali ke sini, lalu kita klik yang composite reliability. Jadi untuk composite reliability, diagram batangnya adalah seperti ini. Memaknainya adalah hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki composite reliability sama dengan atau di atas 0,7. Dari hasil kalkulasi Smart PLS mengenai penelitian yang saya uji ini, semuanya memiliki nilai composite reliability di atas 0,7. Artinya reliabilitas komposit yang baik, artinya penelitian yang saya lakukan memiliki reliabilitas komposit yang baik, seperti itu. Atau memaknainya adalah dia reliable karena uji reliabilitas. Gitu. Oke, selanjutnya adalah evaluasi struktur model atau inner model. Ini ke poin E. Memaknai koefisien determinasi atau R-square. Di mana sih R-square-nya? Ada di sini, tinggal diklik aja. Ini untuk nilai R-square-nya. Lalu bagaimana memaknainya? Nilai R-square pengaruh secara bersama-sama atau simultan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,562. Jadi yang kepuasan kerja ini adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. X1 dan X2 terhadap M ya ini ya. Lalu besarnya adalah 0,562. Adjusted R-square-nya adalah 0,549. Dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen X1 dan X2 secara serentak mempengaruhi Y sebesar 56%. Masih ingat di SPS kemarin tentang R-square membacanya kan 56 segala macamnya. Jadi 56% ini dipengaruhi oleh X1 dan X2, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Lalu oleh karena adjusted R-square-nya lebih dari 33%, namun kurang dari 67%, maka pengaruh semua konstruk eksogen X1 dan X2 terhadap Y termasuk moderat.
Untuk pengaruh ini dan untuk skala perhitungan ini saya menggunakan pendapat dari Chin. Itu salah satu peneliti yang sudah membahas ada tiga kalau nggak salah, ada 19% itu artinya lemah, habis itu 33% artinya moderat, di atas 67% itu kuat, seperti itu. Jadi ini ada di antara 33 dan 67 tergolong moderat. Sedangkan untuk nilai R-square pengaruh secara bersama-sama atau simultan X1, X2, M terhadap Y, ini kepersamaan 2, adalah sebesar 0,190 dengan nilai adjusted R-square adalah 0,153. Dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen X1, X2, dan M secara serentak mempengaruhi sebesar 19%. Oleh karena adjusted R-square-nya kurang dari 33%, maka pengaruh eksogen X1, X2, dan M, ini saya ada salah juga, antara akan saya perbaiki, yang dikumpul terhadap Y termasuk lemah. Yang selanjutnya yang nomor 2, ini yang agak tricky. Ada satu tahap yang harus kita lakukan, kita klik lagi diagramnya. Setelah kita klik diagramnya, kita lakukan olah data dengan calculate, bootstrapping, lalu kita klik basic ini, nggak usah diubah kecuali one tail dan two tailnya saja. Setelah itu start calculation, maka akan muncul result seperti ini. Saya perbesar aja ya. Untuk mencari path coefficient, untuk mencari hubungan langsung itu ada di tombol path coefficient. Setelah kita klik akan muncul gambar dan nilai seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di tulisan saya, pengujian ini menggunakan dasar, saya highlight dulu. Pengujian ini menggunakan dasar pengambilan keputusan jika p-values dan t-statistiknya lebih besar, p-values-nya lebih kecil daripada 0,05, dan untuk t-statistiknya adalah lebih besar daripada 1,96, maka hipotesis diterima sesuai persyaratan yang saya tulis ini, dan sebaliknya ya. Selanjutnya saya melakukan penyusunan tabel hipotesis seperti berikut. Hipotesis yang ada di poin B saya kopas, saya input ke dalam tabel, lalu saya sesuaikan dengan path coefficient-nya. Kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan itu X2 terhadap kepuasan kerja atau M. Kepemimpinan kepuasan kerja berdasarkan persyaratan yang tadi, kita tuangkan aja 4.3.205, p-values-nya 0, maka hipotesis diterima. Begitu selanjutnya, sehingga saya mendapatkan resume seperti ini. Hipotesis 1 dari penelitian yang saya lakukan, hipotesis ditolak. Hipotesis nomor 2 itu diterima. Hipotesis nomor 3 itu diterima. Hipotesis 4 itu ditolak. Dan hipotesis 5 itu diterima. Oke. Dari yang pengaruh langsung ada 3 yang diterima dan 2 yang ditolak. Sedangkan dengan hipotesis 6 dan 7 itu nyarinya adalah di tabel ini ya. Ini dasarnya saya melakukan ditolak atau diterimanya dari sini. Specific indirect effect, kita cek di Smart PLS yang specific indirect effect di sini. Kita klik. Motivasi itu X1, kepuasan kerja itu M terhadap Y. Maka t-statistik yang saya peroleh hanya 1,570. Sedangkan p-values-nya hanya 0,059. Tipis, lebih besar daripada, harus lebih kecil daripada 0,05, dia besar sekitar 9 poin lah. Jadi hipotesis 6 ditolak, hipotesis 7 juga sama, hasilnya adalah 0,055. Itu
Oh, ternyata saya ada salah input sedikit ya. Untuk ini terbalik. Harusnya ini 0,59 dan ini harusnya 0,055. Oke, jadi hipotesisnya yang nomor 6 dan 7 adalah ditolak. Oke, sekian dari apa yang bisa saya jabarkan tentang tugas yang saya buat. Akhir kata, undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung terus teman-teman juga. Mudah-mudahan bisa mengerjakan semuanya. Terima kasih. Selamat pagi.